Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangannya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Abraham berkata, "Tuanku, jika aku mendapatkan kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Aku akan mengambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan. Sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Lakukanlah seperti yang kau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah menemui Sarah. Katanya, "Cepatlah, ambil 3 suka tepung yang terbaik, buatlah adonan, lalu buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang hambanya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian ia mengambil dadih dari susu serta anak lembu yang telah diolah, lalu menghidangkannya di hadapan orang-orang itu. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Mereka lalu berkata kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali menemui engkau tahun depan. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah mendengarkan dari balik pintu kemah yang ada di belakangnya. Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Sarah tidak lagi mendapat haid. Tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Aku sudah renta, akan berahikah aku? Tuanku juga sudah tua." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali menemui engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Namun Tuhan berfirman, "Tidak, engkau memang tertawa tadi." Lalu orang-orang itu berangkat dari sana dan memandang ke arah Sodom. Abraham berjalan bersama mereka untuk mengantarkan mereka. Berfikirlah Tuhan, "Apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya ia memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk tetap mengikuti jalan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Juga supaya Tuhan memberi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya." Berfirmanlah Tuhan, "Jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak dan sungguh sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun dan melihat, apakah mereka benar-benar telah berperilaku seperti jeritan yang sampai kepadaku? Jika tidak, aku akan mengetahuinya." Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom.
Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil?" Tuhan berfirman, "Jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menjawab, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya jika aku menemukan 45 di sana." Abraham melanjutkan lagi perkataannya kepadanya, "Bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi. Bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana." Abraham berkata, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi sekali ini saja. Bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu." Lalu Tuhan pun pergi setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, panggilan Allah bukan berarti umatnya secara otomatis menjadi seperti yang dikehendaki Allah. Setelah Allah memanggil kita, maka Allah akan membentuk dan mengasah kita supaya kita semakin mendekati tujuan panggilan kita. Demikianlah dalam nats hari ini, dan kita melihat Allah melatih Abraham yang telah diubah namanya menjadi Abraham, supaya hidupnya semakin mencerminkan panggilannya sebagai bapa bangsa-bangsa. Telah 3 kali Abraham mendapat kesempatan untuk berbicara kepada Tuhan, dan setiap kali Abraham hanya memikirkan tentang dirinya dan keturunannya. Karena itu dengan sengaja Allah memutuskan untuk memberitahu Abraham tentang rencananya menghancurkan kota Sodom. Alasan Allah memberitahu Abraham adalah karena ia telah memilih Abraham untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Allah ingin Abraham dilatih menjadi seperti panggilannya, yaitu menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Ternyata Abraham memang berdoa, bahkan bernegosiasi dengan Tuhan untuk menyelamatkan Sodom. Ia memberanikan diri untuk meminta Tuhan tidak menghancurkan Sodom jika ada 50 orang benar. Sampai akhirnya Allah menyetujui bahwa jika ada 10 orang benar, Sodom tidak akan dihancurkan. Terlihat bahwa Allah sudah memiliki rencana sendiri dalam menyelamatkan Lot. Karena jika Allah hanya mengikuti apa yang diminta Abraham, Lot pasti akan binasa bersama Sodom, karena tidak ada 10 orang benar di Sodom. Jelas sekali tujuan Allah melatih Abraham adalah untuk memfungsikan dirinya sebagai pendoa bagi bangsa-bangsa. Setelah peristiwa itu, untuk pertama kalinya Allah menyebut Abraham sebagai nabi. Lalu kita membaca di dalam Kejadian 20 ayat yang ke-7. Karena Abraham telah terlatih untuk menjadi pendoa,
bagi bangsa-bangsa lain. Nah Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa Allah terus melatih kita dengan tujuan membentuk kita agar sesuai dengan panggilannya bagi kita. Maka kita perlu belajar peka terhadap setiap bentuk pelatihan dari Tuhan, apapun bentuknya. Untuk itu jangan sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dengan mentaati firman dan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, berkat, kemurahan, keluarga, tugas tanggung jawab pekerjaan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan demi kebaikan yang kami terima dari Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau bersehati, berdoa untuk umat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya yang saat ini sedang menderita sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang sudah lanjut usia maupun sakit karena cuaca dan segala sesuatunya. Kami mohon kiranya Engkau hadir melawat mereka satu persatu, menyembuhkan dan memulihkan. Untuk keluarga yang merawat dan mendampingi, Tuhan kiranya juga memberikan kekuatan iman kepada mereka. Damai sejahtera Allah melimpah atas hidup mereka. Di tengah situasi yang tidak mudah, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong setiap umat-Mu yang ada. Umat Tuhan yang bergumul dalam perekonomian, Tuhan berkati agar mereka tetap optimis menyambut hari-hari depan. Pekerjaan mereka Tuhan berkati, usaha mereka Tuhan berkati. Kiranya melalui itu berkat mengalir dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang masih studi, Tuhan berikan semangat untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang siswa. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur dan biarlah hidup kami memancarkan terang salib-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan memberkati.